Berjumpa lagi dengan Mbah Atmoko di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Hahaha. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penampakan yang kemarin ada penampakan di sebelah sini ya teman-teman, ya ada yang nyala merah ini, tapi semoga aja malam ini nggak keluar lagi ya. Nanti kalau ada yang keluar nih siap-siap lari nih, karena yo suasana ini sangat mencekam, apalagi ini di bulan Suro ya teman-teman ya, bulan penuh keramat, penuh misteri untuk bikin konten rasa misteri. Ini saya sendirian teman-teman akan membawakan sebuah kisah rasa misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Wis aja ngono ya. Ini belum sepiro wengi ya teman-teman ya, baru sekitar jam setengah 9 atau jam 9-an. Karena kalau malam itu aku ya wedi loh. Ya apa bikin konten sendirian nanti ada penampakan kok, sing kemarin ada penampakan di sini itu ya taunya pas ada di rumah, tapi yo merindingnya itu memang nggak bohong. Aku bikin konten berapa itu kemarin rusak, yang jadi cuma 2 kemarin. Ini saya akan membawakan sebuah kisah rasa misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Ini mungkin teman-teman ini, dari teman-teman, sebagian teman-teman itu mungkin pernah mendengar bahwa orang itu ada yang diikutin sejenis bangsa lembut atau bangsa jin atau apa, saya tidak tahu. Atau biasanya sih setiap orang itu ada yang ngemongi ya teman-teman. Kebetulan saya kemarin itu pas silaturahmi ke tempat temen itu, jadi teman saya ini tak ajak ngobrol, tapi waktu perjalanan ngobrol itu ngalor ngidul nguyoworo nggak jelas ya teman-teman. Saya ini merasa ada yang aneh. Ada yang anehnya gimana, saya itu kayak seakan-akan ini mendengar nafasnya teman saya, tapi nafasnya itu ada di dada sini. Jadi padahal teman saya ini ngobrol seperti ini ya, ngobrol seperti ini, tapi seakan-akan nih ada 3 orang, yang satu itu hanya diem dan bernafas saja ya, bernapas terus. Saya tanya ke teman saya, Om, sampean sebelumnya apa pernah ketemu orang terus ada yang bilang bahwa sampean itu diikuti leluhur sampean, atau ada orang yang menyampaikan ke sampean bahwa sampean ini ada yang ngemongi, ada sesuatu hal yang goib yang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa disebutkan bentuknya atau ya apa gitu. Terus teman saya ini menyampaikan, iya Om, aku pernah ke rumah orang pinter, salah satu orang pinter gitu. Ada suara, tekek ternyata bukan. Terus si Mbah itu sudah tua Om. Terus apa itu, Mbah itu aneh, kok saya ini seakan-akan ini diperlakukan dengan istimewa. Terus apa itu namanya, waktu saya pulang itu kok Mbah itu gini tangannya, monggo sugeng tindak gitu, menyampaikan bahwa intinya itu kayak seakan-akan nih hormat sekali dengan saya, tapi saya ini bingung kenapa sih beliau itu sampai seperti itu, padahal saya ini kan mau belajar gitu. Saya bilang gitu tok, nggak wani komentar lebih jauh. Terus teman saya ini melanjutkan ceritanya. Selang beberapa hari aku datang lagi ke rumah mbah-mbah itu. Terus mbah-mbah itu menyampaikan, katanya saya ini ada leluhur yang ngikut ke saya, tapi saya nggak tahu wujudnya, nggak tahu bentuknya. Katanya leluhur saya ini sudah tua gitu.
Makanya beliau ini hormat sekali dengan saya, padahal di sisi lain saya sendiri ya bingung. Saya ini wong apa itu pengen belajar, pengen ngerti, kok malah diperlakukan dengan istimewa. Saya sendiri kan lah ya bingung. Terus saya tanya ke teman saya, apa sampean nggak pernah iku Om, apa iku jenenge merasakan atau melihat sesuatu sing kejanggalan, sing aneh? Ada Om, waktu itu saya itu kan kalau setiap kali sholat malam, sholat tahajud malam itu kan lampu saya matikan. Waktu saya matikan tiba-tiba itu istri saya itu teriak-teriak kayak mengigau, tapi istri saya ini nggak mengigau, nggak tidur, tapi teriak-teriak gitu. Karena teriak-teriak akhirnya saya gugurkan sholat saya kebetulan ya sebagai gambaran, kebetulan teman saya itu cuma tinggal di rumah kos-kosan gitu loh teman-teman. Jadi ya tempat tidur sama tempat ibadah ya wis jadi satu. Terus teriak-teriak karena saya panik, saya kaget, saya gugurkan sholat saya. Terus setelah itu istri saya apa itu bangun, terus menyalakan lampu itu. Terus tak tanyain, kenapa kok teriak-teriak? Aku tadi loh Mas lihat sampeyan pakai baju putih, wajah itu mirip sampeyan. Lah apa itu jalan terus di sekelilingi sampeyan di situ. Terus saya itu kaget. Kaget itu tuh siapa? Tak kira ini tuh orang berniat buruk atau mau mencuri atau yo apa. Karena saya itu di sisi lain saya itu melihat sampean itu lagi melakukan sholat, tapi di sebelah sampean itu ada orang riwariwi jalan gitu seperti sampean. Terus setelah itu ada kejadian aneh lagi. Itu kejadiannya seperti ini. Kebetulan ini yang mengetahui itu tetangganya, dan kebetulan itu saya dikasih lihat buktinya, bukti foto. Jadi tetangganya itu dipanggil, coba Om apa itu tak panggil no tetanggaku. Jadi tetangganya dipanggilkan. Suatu ketika tetangganya itu melihat dari rumah teman saya itu koyok keluar lampu tembak, kayak seperti lampu sorot yang biasanya di pasar malam atau di seperti acara orkes atau acara musik dulu yang lampunya nembak ke atas dulu guys, yang melayang-layang gitu, kayak seperti lampu sorot situ. Sama tetangganya itu di video, dan kebetulan sumbernya itu dari rumahnya teman saya itu, dari rumah teman saya, dan ada lampu naik ke atas. Tapi di sisi lain kalau misalkan itu lampu itu enggak mungkin, karena apa, lampu itu kemungkinannya kan ada dua. Kalau memang ada lampu seperti itu, sumbernya dari atas eh, menembak ke bawah atau dari bawah naik ke atas. Logikanya kalau dari atas ya teman-teman ya nggak mungkin dari langit ada lampu seperti itu. Kalau misalkan pesawat atau apa itu kayaknya nggak mungkin. Terus kalau dari bawah juga nggak mungkin. Nggak mungkinnya apa, pertama kos-kosan teman saya itu sudah ada plafon nih, di atas plafon otomatis ada gentengnya ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin apa itu maksudnya, kalau dari atas genteng ada lampu nembak naik ke atas, itu sepertinya nggak mungkin. Jadi saya nggak tahu itu lampu apa atau sinar apa, saya nggak tahu, tapi sinarnya itu saya lihat videonya itu warnanya kuning kuning kok emasan, terus ada hijau-hijaunya di sisi biasnya, itu ada hijau-hijaunya. Terus ada lagi satu orang, tapi ini hanya cerita, nggak ada buktinya. Kalau yang untuk video itu saya nggak bisa menunjukkan videonya karena saya takut nanti salah paham atau timbul sesuatu yang ibaratnya menyimpang lah. Jadi biarkan itu menjadi rahasia. Tapi mungkin dari teman-teman pernah mendengar kisah-kisah seperti itu mungkin loh ya, tapi saya tidak tahu juga. Terus suatu ketika ini ada juga orang lagi habis tahlilan. Kebetulan itu orang banyak habis tahlilan lewat di depan kosnya teman saya itu, di depan rumah, anggaplah rumah, jangan kos ya teman, anggaplah rumahnya teman saya itu. Dari rumah itu muncul seperti sinar itu, tapi sinarnya itu seperti sulak itu apa ya, koyok sinar tapi ada
seperti tirainya itu kayak embun, kayak ada embunnya. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah pergi ke pegunungan terus ada embun atau kabut ya, bukan embun tapi kabut, sampean senterin kan seperti ada kayak debu yang berterbangan. Jadi aneh di tempatnya temen saya itu di rumahnya atau di sekitar kos-kosannya itu seperti ada kabut itu bermunculan dari bawah tanahnya rumah teman saya itu sampai di atas genteng. Terus dari penuturan salah satu warga katanya itu kabut yang dari luar itu apa itu kayak berjalan masuk ke rumah teman saya. Lalu saya tanya ke teman saya, oh, kejadian seperti itu tuh apa wis lama om, terus apa sering? Seringnya enggak om, baru 2 kali saya dapat infonya itu yang sampai ke telinga saya. Terus kalau kejadian-kejadian yang aneh itu beberapa kali. Ada teman saya om waktu itu datang ke rumah. Jadi anggaplah teman saya ini adalah saya menceritakan. Jadi ada teman saya itu datang ke rumah bertamu yang namanya teman kerja, ngopi ngobrol biasa. Kebetulan waktu itu istri saya kan lagi kerja sip malam, jadi saya bisa ngobrol bercanda ria sama teman-teman. Terus suatu ketika itu saya pamit sama teman saya, aku tak beli makanan dulu ya buat cemilan, buat cek nggak lapar. Terus salah satu dari teman saya itu ada yang memberikan uang patungan lah intinya biar tidak merepotkan tuan rumah. Setelah itu saya pergi beli martabak. Waktu itu beli martabak, selang beberapa lama saya datang, teman saya ini kaget. Jadi teman saya itu kebetulan ada 3 orang ini kaget, bukan kepalang, jadi kagetnya langsung. Teman-teman saya nih yang 3 ini kok seakan-akan ini cuma melomo gitu tok. Oh, gitu. Cuma kowah-kowah gitu. Lah tak tanyain lho, sampean ini kenapa kok wong ada temen datang kok ekspresi ini seperti itu. Enggak, sik lah kamu duduk di sini. Jadi saya disidang sama teman saya yang bertiga itu disidang. Sampean ini sebetulnya punya ilmu apa? Lu saya itu lu enggak punya ilmu apa-apa. Maksudnya apa itu sampean tanya saya ini punya ilmu apa, kok aneh gitu loh. Saya ku ya podo mbek sampean wong yo makan martabak yo minum kopi. Nah ini tadi kopi ini yang bikinnya siapa? Salah satu teman saya itu tanya seperti itu. Loh saya enggak tahu wong aku beli martabak kok takok sing gawe kopi itu siapa. Mungkin ya temen kamu-kamu dewi yang bikin buat saya. Habis beli martabak dikasih kopi. Kebetulan ini loh aku juga beli rokok. Tadi uangnya ada sisa, tak beliin rokok 2 bungkus buat rokokan bareng-bareng. Sontak teman saya itu semakin keheranan. Ternyata usut punya usut yang membikinkan kopi itu. Jadi waktu saya pergi beli martabak ya teman-teman ya, enggak, waktu beberapa lama saya enggak tahu estimasi waktunya itu berapa lama, anggaplah 1 menit atau 15 menit gitu ya. Setelah beberapa lama saya ini beli martabak, tiba-tiba itu seakan-akan itu dari dalam kamar itu saya itu datang ke luar jadi di kosan saya itu kan ada terasnya ya teman-teman, ada terasnya. Keluar membawakan kopi, terus tanya teman saya, lu sampean tadi lo wong apa itu jenenge beli martabak lewat sini, kapan masuk ke kos-kosan, aku kok nggak lihat. Terus dari berdasarkan penuturannya teman-teman saya, iya tadi pas aku lewat sini sampean lagi asik ngobrol, nggak tahu kalau sampean lewat sini. Terus martabak mana, teman saya bilang gitu, martabak ini masih belum mateng, nanti mau tak ambil lagi gitu. Terus setelah itu kopi itu saya dari penuturan teman saya yo, jadi ada orang yang mirip saya itu tadi bikinkan kopi ditaruh di situ. Ya udah kalau gitu aku tak apa itu namanya ke kamar mandi dulu. Setelah menyampaikan seperti itu, dari berdasarkan penuturan teman-teman saya, waktu saya masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar mandi itu, enggak berapa lama saya ini datang, saya yang asli ini datang unu 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 unu.
Ono lah teman-teman saya tuh kaget loh, enggak kok aneh gitu loh, ternyata usut punya usut, ternyata itu si kopi itu juga masih ada di situ. Terus jadi teman saya itu keheranan. Setelah itu karena untuk membuktikan saya ini yang asli atau yang bukan, saya diajak ke kamar mandi, nyari wong namanya kos-kosan di kota loh bro. Cuma sini itu yang pertama itu koyok kamar depan ruang TV, yang tengah itu kan kamar tidur, terus sebelahnya kan dapur kecil, dapur mini, sama sebelahnya itu kan kamar mandi. Tapi yo ndak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau misalkan naik plafon ya wis ndak mungkin, maksudnya ndak mungkin itu yo gimana ya. Wong namanya kos-kosan itu kan sempit gitu loh. Naik kok plafon itu kok memerlukan waktu lama. Wong itu nggak ada 5 menit terus dicari itu ndak ada, nggak ketemu. Setelah itu teman-teman saya ini menginterogasi saya. Sebetulnya ini sampean ini punya apa kok apa itu oh bisa sakti seperti itu, kok sampean bisa jadi dua itu. Aku buat diajarin ya tak bercandain aja itu loh, kaki buncin pakai jurusnya Naruto gitu. Aku itu langsung ketawa semua. Setelah itu selang beberapa lama ada teman saya yang datang, tetangga kos gitulah, Pak RT-nya, lebih tepatnya mantan Pak RT. Lebih ngobrol asik-asik. Terus si teman saya itu, salah satu teman saya itu nyeletuk menceritakan kejadian tadi. Akhirnya Pak RT menceritakan 2 kejadian yang ada sinar dan ada asap itu tadi, yang ada kabut itu. Sontak langsung teman saya itu mulai dari saat itu sampai sekarang itu kayak seakan-akan itu hormat dengan saya enggak tahu kenapa, kayak seakan-akan hormat. Karena waktu di pabrik itu juga pernah ada kejadian yang menurut saya itu unik gitu. Jadi waktu saya bekerja di pabrik waktu itu shift 2 habis makan malam. Makannya kan sekitar jam 6 sampai jam 7 istirahat gitu. Waktu saya makan kebetulan di pabrik saya dulu itu tempat kerja itu, makannya itu dapat apa itu namanya catering. Jadi cateringnya itu ada wadahnya itu segini, terbuat dari plastik ya teman-teman, ada tutupnya. Saya itu lagi makan di situ, lagi makan kok teman-teman saya ini kok ngeliatin saya terus kok nggak mau mendekati saya gitu. Setelah itu saya habis makan terus saya rokokan di smoking area di perusahaan itu kan kebetulan ada smoking areanya. Waktu saya ngobrol-ngobrol di smoking area, saya ditanyain teman saya, itu tadi yang ada di sampingnya sampean siapa pak? Loh, siapa, wong saya makan sendirian kok kak, apa itu namanya nggak ada siapa-siapa, wong sampean malah ngeliatin saya, tak kirain ada apa saya ini salah atau ya apa gitu. Jadi dari penelusuran si teman-teman saya itu tadi katanya ya, jadi waktu saya makan itu seperti di belakang saya ini ada pengawal dua itu memakai baju Jawa, khas Jawa itu, pakai baju batik, pakai celana oblong, celana warna hitam gitu, celana gembyong. Terus yang satu ini ada pakai baju diselempangkan ke sini warna putih. Terus katanya rambutnya yang atas itu digulung gitulah, koyok gulungan koyok film-film kerajaan zaman dulu itu. Nah, dari penuturan teman-teman saya itu karena ada di belakang itu ada sosok yang menurut teman saya itu sosok yang oh nggak masuk akal ya teman-teman. Karena logikanya gini, nggak mungkin di pabrik itu orang dengan busana seperti itu bisa masuk di pabrik itu, nggak mungkin. Pertama di situ. Kedua nih, teman-teman saya itu mikirnya bahwa saya ini koyok melakukan sesuatu sing ibaratnya kayak menyimpang dari agama, dari keyakinan saya. Tapi saya sendiri itu sampai sekarang itu nggak tahu kenapa kok bisa kejadian seperti itu. Terus itu dari mana saya ya nggak tahu.
saya sendiri yo ndak pernah ibaratnya kasih tahu sama orang tua saya atau leluhur saya bahwa saya ini keturunannya siapa atau ya apa, pokoknya wis nggak ada berita apapun tentang itu. Tapi aneh sekitar 3 minggu atau sekitar 20 hari yang lalu saya ini mimpi pergi ke suatu makam. Makam itu batunya itu ditata dengan rapi gitu, ada ditata terus gunduk-gundukannya itu rapi sekali. Terus saya menanyakan, kebetulan di situ ada mbah-mbah perempuan koyok bawa sapu itu koyok seperti juru kunci lah. Juru kunci, mbah, eh, kalau bahasa Indonesianya seperti, mbah mohon maaf mau tanya, di sini ini makamnya siapa? Loh, nak, sampai enggak tahu ta? Ini loh, makame Raja Mataram. Setelah itu wis langsung kayak seakan-akan saya ini wis terbangun karena kaget. Tapi aneh itu saya enggak tahu itu makam Raja Mataram itu ada di mana, lokasinya di mana, terus bentuknya seperti apa saya enggak tahu. Pokoknya saya ini cuma dikasih tahu lewat mimpi tok bahwa makamnya itu terbuat dari batu, terus koyok di wah ini ada sesuatu di belakang saya, terus kok ditata rapi gitu. Karena ada sesuatu ini kita tetap lanjutkan aja enggak apa-apa. Jadi setelah itu saya tuh mengalami mimpi-mimpi itu sebetulnya sering sekali ya teman-teman, tapi enggak bisa saya ceritakan semua. Koyok yang ini pun sebetulnya saya enggak berani menceritakan yang soal makam ini tadi, tapi karena saya sudah mendapatkan izin dari teman saya, akhirnya saya berani eh, menceritakan. Karena harapannya teman saya dengan saya membuat konten ini, kenapa saya ceritakan, teman-teman ini di komentar ini bisa memberitahukan mungkin makam Raja Mataram itu ada di mana. Saya hanya dikasih lihat isyarah itu makam itu seperti di tempat jauh dari pemukiman, terus makamnya itu tertata dari batu tapi rapi sekali. Terus di situ itu juru kuncinya perempuan. Saya enggak tahu yang perempuan itu namanya siapa, lokasinya di mana saya enggak tahu. Harapan saya dari teman-teman ini yang semoga aja ada pelaku spiritual yang nonton video ini dan bisa memberikan gambaran tentang mimpi saya itu tadi, dan syukur-syukur sih bisa menunjukkan lokasi makam tersebut itu ada di mana. Yo misalkan oh, memungkinkan ya saya akan silaturahmi ziarah ziarah kubur ke makam tersebut. Oke, buat teman-teman jangan lupa share dan subscribe channel Rasa Misteri supaya lokasi makam ini cepat ditemukan, supaya saya bisa menepati, bukan menepati, oh, bisa melaksanakan ziarah ke makam Raja Mataram tersebut. Oke, selamat malam dan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat buat semuanya yang waktu apapun sampai nonton video ini. Pokoknya semoga video ini bermanfaat dan semoga lokasi makam itu dari teman-teman ada yang memberitahu lokasi makamnya di mana. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Ha, ha, ha.